Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nur Fatihah dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini mengenai tugas mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh Ibu dosen Muthoharo Magister Pendidikan Islam, saya memilih untuk membuat video pembelajaran edukatif mengenai ihram, mulai dari pengertian rukun ihram, wajib ihram, sunnah ihram, dan larangan dari ihram. Mengenai pengertian dari ihram, secara bahasa ihram berasal dari kata ahroma yuhrimu ihraman, yang artinya adalah mengharamkan atau memasuki wilayah yang suci. Sedangkan menurut istilah, ihram berarti suatu niat secara sadar untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umroh dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, mulai dari tempat yang telah ditentukan ataupun yang disebut dengan miqat, dan memakai pakaian khusus, yakni memakai pakaian putih. Tentang tata cara dari ihram, yang pertama adalah persediaan fisik tubuh, mulai dari membersihkan diri, memotong kuku, mandi sebagai sunnah ihram pada saat di tempat penginapan ataupun miqat. Yang kedua, memakai pakaian ihram, di mana kalau laki-laki memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit, satu untuk menutup pinggang dan satu untuk menutup bahu. Sedangkan untuk kaum perempuan atau wanita memakai kain putih yang sempurna menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah ihram dilakukan sebanyak 2 rakaat, menghadap kiblat dan berniat. Kemudian mulai bertalbiyah dengan mengucapkan talbiyah secara terus-menerus sampai ke Masjidil Haram. Seperti yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah mengenai penetapan miqat bagi penduduk Madinah yang ada di Zulhulaifah, bagi penduduk Syam ada di Zulfa, bagi penduduk Najd ada di Qardul Manazil, dan bagi penduduk Yaman ada di Yalamlam. Jadi beliau bersabda mengenai tempat-tempat tersebut adalah miqat bagi penduduk kota-kota tersebut, dan bagi orang lain yang melewati kota tersebut yang ingin melakukan haji atau umroh. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Mengenai wajib dari ihram, yang pertama adalah niat dari miqat, yakni mengucapkan niat haji ataupun umroh mulai saat tiba di miqat atau batas waktu dan tempat yang telah ditentukan. Misalnya untuk jamaah Indonesia ada di asrama embarkasi atau di Bir Ali atau Zulhulaifah. Kemudian mandi sunnah, dianjurkan mandi besar dulu sebelum berniat melakukan ihram. Yang ketiga, memakai pakaian ihram seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk laki-laki memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, satu untuk pinggang dan satu untuk bahu. Untuk perempuan yang penting menutup aurat dan kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya melafalkan talbiyah, yakni labbaik Allahumma labbaik. Kemudian menghindari larangan dari ihram seperti memotong kuku, memotong rambut, memakai wangi-wangian, berkata kasar ataupun berhubungan suami istri. Jika melanggar salah satu dari wajib ihram tadi, larangan tersebut, maka akan dikenakan dam ataupun yang disebut dengan denda. Sunnah sebelum berihram, ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan agar ibadah lebih sempurna, yakni yang pertama adalah mandi besar, yakni mandi sunnah ihram. Kemudian yang kedua, memotong kuku dan merapikan kumis ataupun bulu ketiak. Yang ketiga, memakai wangi-wangian hanya pada anggota tubuh, bukan pada kain, ya, hanya untuk tubuh. Yang keempat, sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Yang kelima, membaca talbiyah sebanyak-banyaknya setelah berniat ihram. Mengenai larangan dari ihram, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan ibadah ihram. Yang pertama adalah membunuh hewan buruan. Yang kedua, melangsungkan pernikahan ataupun akad, menjadi wali ataupun meminang. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri atau disebut dengan rafats.
Keempat, mencaci maki ataupun bertengkar yang disebut dengan jidal, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafat, berbuat fasik ataupun berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji ataupun umroh. Mengenai larangan khusus untuk kaum wanita dan pria. Untuk kaum pria ataupun laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit sesuai dengan bentuk tubuh. Kedua, dilarang menutup kepala, misalnya memakai topi atau peci, itu pun tidak boleh. Memakai sepatu yang menutup mata kaki juga tidak boleh. Sedangkan untuk larangan khusus bagi perempuan, yakni dilarang menutup wajah dengan cadar ataupun yang lainnya secara langsung. Kemudian menutup telapak tangan, memakai sarung tangan juga tidak boleh. Sedangkan untuk larangan terkait perawatan diri, dilarang untuk menggunakan wangi-wangian. Namun itu dilaksanakan setelah berniat, itu yang tidak boleh. Kemudian mencukur atau mencabut rambut atau bulu-bulu yang ada di badan kita, itu juga tidak boleh. Kemudian memotong kuku juga tidak boleh. Jika dilakukan karena lupa, tidak dikenakan denda, tapi jika sengaja wajib membayar dam ataupun denda, fidyah. Kesimpulan dari presentasi kali ini mengenai ihram. Ihram adalah gerbang utama menuju ibadah haji atau umroh yang mabrurun. Dengan menjaga lisan, hati, dan perbuatan selama melakukan ihram ataupun haji akan melatih kesabaran kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menuju ke Baitullah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.